datang bersimpu di hadapan tatamu, memandang wajahmu, mengagumi kebesaranmu. Terdengar nyanyian malaikat berseru, sujud menyembahmu, berikan pujian, hormat, kemuliaan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Kau yang layak disembah, Yesus Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Kita masih terus dalam seri bertumbuh bersama dalam kompak. Growing Together. Nah, Saudara, kita sudah belajar ya beberapa minggu ini apa itu kompak sejati. Nah, kita mulai dapat banyak pengertian yang benar. Sehingga Saudara, kalau kita praktek kompak itu, kita tahu dasar-dasar kebenarannya, dasar-dasar Alkitabnya, Saudara. Sehingga kita mempraktekkan kompak nggak sembarangan, Saudaraku. Kita mempraktekannya berdasarkan iman, karena kita tahu ini berdasarkan firman Tuhan. Nah, kita sekarang mau lanjut, Saudara. Setelah kita mengerti apa itu kompak sejati dan apa agendanya, ya, kita sekarang pertanyaannya, Saudara, bagaimana kita mempraktekkan kompak? Ya. Nah, Saudara, ada tantangan mempraktekkan kompak, nggak gampang, Saudara. Ya. Kita mau praktek kompak, tapi kalau kita nggak menang menghadapi tantangannya, Saudara, biasanya kita gagal. Nah, karena itu, Saudara, hari ini saya mau membahas apa tantangan paling utama, yang paling utama dulu dalam mempraktekkan kompak. Nah, mari kita lihat, Saudaraku, tantangannya ya adalah waktu. Penggunaan waktu. Ya. Banyak orang setuju kompak itu, Saudara. Percaya dia sama yang diajarkan beberapa minggu ini. Cuman dia ngomong begini, sorry ya Pak Edi ya, nggak ada waktu. Ya, nggak ada waktu. Nah, ini problemnya, Saudara. Ya, kalau kita, Saudaraku, ya, nggak menang menghadapi tantangan waktu ini, Saudara. Ya, memang kita nggak bakal mungkin mempraktekkan kompak. Mau sebagus apa konsepnya, ya, Saudara akan bilang, saya nggak punya waktu, Pak Edi. Nah, hari ini, Saudara, ya, kita mau lihat memang waktu adalah tantangan, Saudara, yang perlu, ya, Saudaraku, kita benar-benar kelola. Ya. Nah, kita mau lihat dulu, sebenarnya bukan waktunya, Saudara. Ya. Tapi kenapa kita nggak punya waktu, Saudara? Ya. Nah, kita mau lihat, ya, ada seorang, Saudaraku, hamba Tuhan, ya, dia namanya, Saudaraku, Dallas Willard. Ya, ini hamba Tuhan, pengarang buku yang sangat luar biasa, yang judulnya The Conspiracy, ya, ya, Saudara, Divine Conspiracy, ya, itu buku luar biasa tentang kerajaan Allah, tentang pemuritan, tentang disiplin-disiplin rohani, Saudara, ya. Nah, hamba Tuhan ini, Saudara, berkata demikian, ya, musuh terbesar pertumbuhan rohani di masa kini adalah ketergesaan. Ya, dalam bahasa Inggris, hurry. Ya. Jadi lanjut dia bilang begini, kita harus dengan kejam mengeliminasi ketergesaan dalam hidup kita. Wow, artinya gini, Saudara. Di zaman modern ini, musuh terbesar pertumbuhan rohani orang Kristen, ya, cuman satu yang paling utama, ketergesaan. Karena hidup sekarang ini tergesa-gesa, Saudara. Ya, karena itu kalau kita mau bertumbuh, Saudara, kita harus dengan kejam menghilangkan, ya, ketergesaan dalam hidup kita. Dengan kejam mengeliminasi, ya, mengurangi atau, ya, Saudaraku, menghilangkan ketergesaan dalam hidup kita. Nah, Saudara, kenapa? Saudara bisa lihat hari-hari ini, Saudara, orang hidup itu tergesa-gesa. Sejak kapan manusia hidup tergesa-gesa? Zaman dulu, Saudara, belum ada jam, ya. Manusia hidup zaman dulu nggak setergesa-gesa sekarang. Kemudian kalau nggak salah abad 14 ada jam pertama, Saudaraku, ya, jam dinding,
Ya, kemudian mulailah manusia, saudaraku, hidupnya tergesa-gesa. Ya, mulailah saudaraku, ya setelah ada jam, saudara, ya manusia mulai, saudaraku, hidupnya, saudara. Ya, kalau dulu tidurnya, saudara, ya jam 6 mungkin habis makan udah mulai tidur, udah gelap gulita. Ya, manusia, saudara, ya kemudian apa, saudara? Ya, hidupnya lebih santai. Waktu penemuan lampu, saudara, oleh siapa itu? Thomas Alva Edison, ya saudara, lebih lagi. Manusia akhirnya malam nggak tidur, saudara, ya nggak langsung tidur maksudnya, ya begadangan, ya sampai mungkin jam 11 ya baru tidur, saudara, karena mulai sibuk dengan adanya lampu, ya saudara. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Ya, yang paling sibuk, paling tergesa-gesa adalah ya sejak barang yang ini nih, saudara. Ya gadget, saudara, itu ya sejak adanya yang namanya, saudaraku, gadget, ya smartphone, kalau nggak salah 2008 ya, saudara, Steve Jobs mengumumkan itu, saudara. Wow, sejak itu, saudaraku, ya maka apa yang terjadi, saudara? Manusia hidup dalam ketergesaan yang amat sangat, saudara. Ya kan? Kenapa? Karena ya dulu kalau manusia mau mendapatkan info, saudara, ya lewat apa itu, saudara? Ya lewat telegram. Kemudian, saudaraku, lewat televisi. Ya, tapi itu kurang canggih. Ya, kita masih harus pergi ke satu tempat melihat informasi itu, saudara. Ya, tapi sekarang ya di tangan kita, saudara. Kita bisa terima informasi seluruh dunia, belum. Ya, informasi apa aja di benda di tangan kita ini, saudara. Nah, ini bikin kita sibuk. Ya, akhirnya, saudara, dari pagi-pagi ya, saudara, kita udah sibuk, saudara. Ya, kita akhirnya, saudara, mulai pagi bangun, ya, pipinya istri belum diusap, iPad udah diusap. Wah, ya, saudara, kita lihat apa, saudara? Kita lihat medsos, ya, informasi-informasi, ya, mulai dari Facebook, kemudian Instagram, ya, kemudian YouTube, TikTok, ya, saudara, belum lagi baca email, ya, email yang masuk, belum lagi, saudaraku, pokoknya banyak sekali, saudaraku, ya, kita akhirnya, saudara, terikat ya dengan apa, saudaraku, informasi-informasi itu. Kita akhirnya di drive hidupnya dari pagi-pagi, saudara. Lihat, hidupnya tergesa-gesa. Terus tergesa-gesa, saudara. Sampai akhirnya semua buru-buru, saudara. Apa yang kita lakukan buru-buru. Ya, kita apa, saudara? Doa buru-buru, baca firman buru-buru. Ya, kemudian, saudara, kita lakukan apa, saudara? Ya, bahkan makan buru-buru. Ya, ketemu anak buru-buru, ketemu istri buru-buru. Ya, kemudian kerja buru-buru, saudara. Ya, nanti kita istirahat juga buru-buru. Ya, semua buru-buru, saudara. Sampai nanti malam lagi, saudara. Ya, tidurnya jauh malam, saudaraku. Ya, dikuasai sepanjang hari itu oleh ketergesaan. Nah, ini tantangan kita, saudara. Kalau saudara belum menang ini, nggak bisa praktek kompak, saudara. Ya, kompak itu salah satu apa ya, wadah untuk kita praktek disiplin-disiplin rohani, saudara. Wadahnya. Nah, kalau kita masih terikat oleh ketergesaan, saudara, memang sulit. Ya, kita praktek kompak nggak jalan, saudara. Karena kompak itu kalau dipraktekin cuma seminggu sekali, apalagi 2 minggu sekali, forget it, saudara nggak akan berhasil aja. Nah, jadi gimana caranya, saudara?
Nah, ini tantangan akhir zaman. Alkitab udah ngomong begitu, saudara. Ya, untuk praktek disiplin-disiplin rohani nanti di akhir zaman manusia ada kesulitan. Salah satunya ya saya bacakan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, akhir zaman udah dekat maksudnya. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Loh, ayat ini bilang di akhir zaman manusia nggak bisa berdoa, saudara. Ya, nggak bisa praktek disiplin-disiplin rohani. Berdoa tapi mungkin doanya nggak khusyuk. Doanya nggak nyambung sama Tuhan. Akhirnya doa agamawi aja, saudara. Nah, kenapa? Karena dia nggak tenang, saudara. Dia nggak tenang. Nah, ini dia problemnya. Tadi itu ketergesaan, tidak tenang. Ya, nah kenapa tidak tenang? Ya kembali lagi ke tadi, saudara. Karena akhir zaman era globalisasi, era informasi. Kita dibanjiri dengan informasi terus, saudaraku. Ya, kita hidup ketergesaan tadi itu, saudara. Ini udah dinubuatkan. Ya, nah jalan keluarnya apa, saudara? Kuasai dirimu. Artinya, saudara, kita mesti menang terhadap problem ketergesaan ini. Kalau kita nggak beresin ini, saudara, nggak bisa kita bertumbuh, ya, karena kita nggak pernah bisa berdoa. Doanya saudaraku, nggak khusyuk, doanya tidak, ya, doa yang intim dengan Tuhan, ya, doanya asal-asalan, atau nggak berdoa sama-sama. Karena ketika mau berdoa banyak gangguan. Ya, ketika banyak gangguan, kita akhirnya nggak mau berdoa, saudaraku. Buat apa? Kita ya nggak doa satu hari, besok gitu lagi. Ya, karena nggak khusyuk, nggak bisa berdoa. Lusa begitu nggak bisa berdoa, terus nggak bisa berdoa. Hancur hidup kita, saudara. Hancur. Ya, nah ini saudara mesti ingat, ini tantangan ya untuk praktek kompak, saudara. Jadi kita mesti beresin dulu, saudara. Nah, satu ayat lagi, saudara, saya ingatkan. Ya, ini ayat, ya beberapa ayat sebenarnya ya. Lukas 21, 34-36. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Nah ini dia. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, Yesus sudah mau datang, ya kan? Kita hidup di akhir zaman, saudara. Yesus udah makin dekat kedatangannya. Nah, ini akan terjadi, saudara. Siapa yang akan ketemu Tuhan Yesus waktu dia datang, saudara? Nah, ayat ini bilang adalah orang yang apa, saudaraku? Yang berjaga-jaga dan sambil berdoa. Ya, dia berjaga-jaga di sini, saudara, kaitannya sama tantangan yang datang, saudara. Ya, dia berjaga-jaga supaya dia jangan hatinya syarat oleh pesta pora, syarat oleh kemabukan, syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh atasmu seperti suatu jerat. Jadi orang yang, saudara, ya, dia hatinya ya penuh dengan kemabukan, ya, kemudian apa? Pesta pora, kepentingan-kepentingan duniawi, ya, ketika Yesus datang, dia seperti jerat. Pam! Nggak siap dia, saudara.
ya dia nggak ikut. Nah, hati-hati saudara. Siapa yang bisa, ya, saudaraku, waktu Yesus datang, dia saudaraku ikut Yesus, dia akan saudaraku, ya, bersama-sama dengan Yesus diangkat. Ya, dia, kalau saudaraku Yesus datang, dia siap. Orang yang tidak, ya, terikat dengan hal-hal ini, saudara. Pertama, tidak syarat dengan pesta pora, hedonisme, saudara. Hedonisme, ya. Jadi dia hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Ya, nah ini hedon ini, saudara. Gaya hidup hedon akan mempengaruhi kita, saudara. Ya, di akhir zaman ini. Terus mabuk. Ya, mabuk itu dia saudara? Terikat kecanduan alkohol. Ya, ini mabuk-mabuk lainnya, saudara. Addiction, ya, addiction. Ya, karena tadi mungkin hedon tadi menyebabkan banyak orang terikat pornografi, terikat narkoba, terikat judi online, terikat saudaraku, apalagi saudara, ya, macam-macam hal. Ya, nah itu karena saudaraku? Dia mabuk. Ya. Kemudian apalagi? Dan kepentingan-kepentingan duniawi. Ini dia. Tahu, kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, jadi saudara, ya, ini adalah dari kata penting. Hal apa yang paling penting buat saudara? Nah itu, saudara mesti cek. Ya, ini menentukan saudara siap nggak nanti Yesus datang. Apa yang paling penting? Kalau yang paling penting uang, saudara akan cari uang. Terus cari uang, cari uang, cari uang. Dan nanti saudara terikat oleh tadi itu ketergesaan, saudara. Ya, apa yang paling penting buat saudara? Jabatan, saudara pun kejar jabatan. Apa yang paling penting buat saudara? Ya, apa? Ya, ataukah Tuhan yang paling penting, saudara? Ya, makanya orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan harus, ya, berpikir apa prioritas utama dalam hidup saudara. Apakah Tuhan Yesus prioritas utama dalam hidup saudara? Kalau bukan, sorry, saudara bentar lagi akan digilas oleh dunia ini. Saudara akan terikat dengan saudaraku? Ketergesaan tadi itu. Hidup tergesa-gesa karena saudara cari duit, cari duit, cari duit. Saking sibuknya cari duit, nggak ada waktu cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hancur hidup kita, saudara. Nah, makanya sekarang kita kembali ke kompak. Jadi bagaimana kita bisa praktek kompak, saudara? Nah, saudara harus tahu prioritas. Apa prioritas hidup saudara? Ya. Kalau saudara prioritasnya adalah aku mau serupa Kristus hidupnya. Ya. Itu paling utama. Maka saudara pasti akan mengatur kembali hidup saudara, ya, supaya melakukan yang paling prioritas apa? Ya, ayo saudara, cek hidup saudara. Apakah yang paling prioritas itu uang, kedudukan, ya, kemuliaan dunia ini, ya, kekayaan. Itu prioritas saudara. Nah, pasti saudara waktunya nanti untuk itu semua. Tapi kalau prioritas hidup kita adalah Tuhan dan saya mau serupa dengan Kristus, ya, goalnya hidup ini, maka saudara akan mengatur hidup saudara menurut prioritas itu. Dan pasti ada waktu buat kompak. Pasti ada, saudara. Bisa diatur. Ya, ini tergantung prioritas. Ayo, buat saudara kompak, ya. Cuman Cuman, ya, itu tambah-tambahan aja, ya. Ya Allah, karena kita di Abalov Industri nggak enak, nggak praktek kompak. Nah, cuman begitu, saudara. Saudara nggak lihat kompak itu sangat prioritas. Karena itu wadah untuk saudara bisa praktek sebagai murid
untuk mencapai keserupaan Kristus. Itu wadah untuk apa, saudaraku? Membuat saudara nanti ya bisa bertumbuh luar biasa, saudaraku, mencapai keserupaan Kristus, mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, dan itu akan membawa saudara kepada kemenangan-kemenangan dalam hidup ini, saudara. Mari, saudara, ya, prioritaskan waktu saudara, ya. Nah, caranya gini. Pertama, saudara prioritas dulu. Pokoknya Tuhan nomor 1, ya. Nah, cuman kan perlu transisi. Perlu transisi. Nggak gampang karena kita udah di caught up, apa itu ya, udah terjebak dalam hurry tadi itu, saudara. Ya. Nah, caranya kita perlu transisi, nggak bisa apa, saudaraku, ya langsung kita stop, nggak bisa juga kan. Nah, tapi saudara, kita mulai ya mempraktekkan apa, saudaraku, ya. Jadi jangan menambahi lagi. Jangan menambahi waktu saudara, ya, karena nggak mungkin, saudara. Tapi mengurangi, mengurangi, saudaraku, hal-hal di dalam waktu saudara. Nah, saudara coba evaluasi, saudara. Jujur, saudara. Sebenarnya ketergesaan kita datangnya dari mana, saudara? Paling utama datangnya dari benda ini. Ya, gadget saudara ini. Iya benar, dari medsos. Betul nggak, saudara? Sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa eliminasi. Kita bisa apa, saudaraku, kurangi atau bahkan hilangkan. Masa nggak ada waktu, saudara? Kenapa saudara nggak ada waktu? Karena saudara udah terikat, ya, ngelihat apa, saudaraku, apa itu misalnya saudara ngelihat YouTube jam-jaman. Iya ada, saudara, bohong kalau nggak. Ya ada, mau kesibukan saudara kebanyakan di situ. Kesibukan yang apa ya, saudara, sebenarnya nggak perlu. Bahkan ada kesibukan yang berdosa, saudara. Saudara udah terikat, ya, terikat dengan apa itu, saudara, ya, pornografi, terikat dengan, saudaraku, game-game, terikat dengan apa, saudaraku, ya, drama-drama, ya, drakor, ya. Saya bukan anti itu, saudara, tapi ada orang udah terikat, ya. Nah, sebenarnya ini bisa dibuang, saudara. Jadi kurangin. Jadi jangan ini tidak dikurangin, soal tambah dengan kompak. Nggak jalan itu. Jangan nambahin kompak. Jangan. Tapi kurangin yang saudara bisa kurangin. Ya, kurangin apa? Ya cek, saudara sendiri yang tahu. Kalau saudara kurangin, nanti saudara punya waktu praktek kompak. Ya, nah baru jalan kompaknya, saudara. Mari kita atur ulang waktu kita, saudara. Ya, nah ini yang saya mau usulkan buat saudara. Kalau saudara mau praktek kompak, ingat tantangan terbesarnya adalah waktu yang menyebabkan kita tergesa-gesa. Mari kita eliminir ketergesaan. Ya, kita kurangin atau bahkan hilangkan ketergesaan itu dalam hidup kita. Sehingga kita, saudaraku, bisa bertumbuh rohaninya, bisa praktek kompak dalam hidup kita. Ya, mari mulai dengan step, ya, mungkin kecil, saudara, ya. Ambil keputusan, saudara. Saya mau utamakan Tuhan dengan praktek kompak. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.